Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarusani, NIM 175. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi jasa secara umum. Organisasi jasa adalah perkumpulan atau sebagai wadah untuk sekelompok orang dalam melakukan kerjasama, terkendali, dan memiliki seorang pemimpin dalam meraih tujuan tertentu. Sejarah perkembangan organisasi jasa. Pada awalnya, akuntansi hanya ada dalam catatan perusahaan manufaktur, karena kebutuhan untuk penilaian persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah tujuan laporan keuangan. Sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah di pertama kali untuk digunakan dalam put harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Karakteristik perilaku organisasi. Dalam mempelajari perilaku organisasi dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu perilaku, struktur, proses. Terima kasih. Saya Indah Rosyanti, NIM 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perilaku organisasi. Dalam mempelajari perilaku organisasi dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu perilaku, struktur, dan proses. Yang pertama, perilaku. Hal ini fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur. Struktur ini berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, cara pekerjaan dalam organisasi yang dirancang, diatur dalam bagan organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses di atas dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Materi selanjutnya yaitu pengertian organisasi jasa profesional. Jasa profesional yaitu jasa yang diberikan oleh para ahli di bidangnya yang diakui oleh profesinya dan peraturan perpajakan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak asing lagi dengan usaha di bidang jasa. Misalnya, usaha jasa perjalanan wisata. Usaha jasa tersebut membantu seseorang atau instansi untuk mewujudkan perjalanan ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi. Untuk bidang jasa juga dapat berupa konsultan yang dijalankan seseorang berdasarkan bidang keahliannya. Seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya, serta menerima gaji sebagai upah atas jasanya yang disebut profesional. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razana, NIM 180, menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen pada perusahaan jasa. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengevaluasi, memanfaatkan informasi tersebut, serta tindakan-tindakan lain untuk melakukan pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memegang pemeran sangat penting di dalam sebuah perusahaan karena dalam dasarnya sistem pengendalian manajemen itu didesain untuk mewujudkan tujuan organisasi. Penentuan harga jual. Harga jual dari pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi profesi biasanya ditetapkan secara tradisional. Tarif biasanya didasarkan pada jam kerja untuk kompensasi dengan tingkat profesionalnya, ditambah biaya overhead dan laba. Biaya juga dibebankan biaya tetapnya. B. Pusat laba dan harga transfer. Organisasi profesi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba. C. Yaitu perencanaan strategi dan penganggaran. Pada umumnya sistem perencanaan strategi dibuat tidak sebaik pada perusahaan manufaktur. Pada organisasi profesi, aset utamanya adalah orang. Jadi walaupun jadi
fluktuari jangka pendek pegawainya, perubahan ukuran dan kompensasi untuk staf lebih mudah dibuat dan direvisi di mana perlu. Diatur pengawasan operasi. Perhatian yang besar hendaknya diberikan pada perjadwalan waktu dari profesional tersebut. The bit time of ratio, yaitu rasio jumlah jam yang dipakai terhadap total jam kerja yang tersedia dari profesi tersebut dan diawasi dengan cermat. Yang yaitu ukuran profesi dan penghargaan. Kinerja profesi cukup mudah dinilai, namun ada juga kinerja profesi yang cukup sulit dinilai. Untuk beberapa kondisi, ukuran prestasi biasanya tersedia, misalnya rekomendasi dari seorang analis interaksi biasa dibanding dengan perilaku pasar sesungguhnya dari saham. Diagnosis operasi pada rumah sakit bisa diuji dengan mengujian kondisi hasil operasi. Skill bisa diukur dengan tingkat kesuksesan dari operasional. Ukuran seperti ini biasanya merupakan kualifikasi yang tepat, namun pada beberapa keadaan pengukuran prestasi lebih banyak mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi. Pertimbangan tersebut bisa dari atasan, rekan kerja sendiri, diri sendiri, dan bawahan atau klien. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang perbedaan organisasi laba dengan organisasi nirlaba. Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya atau laba. Dalam hal kepemilikan tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber perdanaan, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber perdanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa menjadi dewan komisaris, yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi. Contoh organisasi nirlaba di Indonesia yaitu institut, yayasan, dan asosiasi. Materi selanjutnya itu tentang pengertian organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah atau disebut government organisasi merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk organisasi nirlaba. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan masyarakat luas. Tujuan yang ingin dicapai biasanya peningkatan keamanan, kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan. Segala aktivitas tersebut dilakukan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan mendatang. Melanjutkan materi yaitu tentang jenis-jenis organisasi jasa profesi. Yang pertama ada software engineer. Seorang software engineer memerlukan keahlian lebih dalam hal SDLC atau disebut Software Development Life Cycle, yaitu seluruh proses yang harus dijalani dalam pengembangan software. Terus yang kedua ada publik akuntan, yaitu publik adalah seorang akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan guna memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa masyarakat, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, jasa non-asuransi, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada arsitek. Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan, atau sebuah perancang skema atau rencana. Dalam penerapan profesi ini, arsitek berperan sebagai pendamping atau wakil dari pemberi tugas atau pemilik bangunan. Yang keempat ada dokter. Dokter merupakan seorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit dengan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Tugas seorang dokter memerlukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosis penyakit pasien secara cepat dan memberikan tetapi secara cepat dan tepat.
Yang kelima ada konsultan. Konsultan istilah alternatif pakar mending adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan dalam bidang keahlian tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, koperasi, dan lain-lain. Yang enam ada guru. Guru merupakan seorang yang memberi ilmu. Menjadi guru dituntut suatu keahlian mengajar, mengelola kelas, dan merancang pengajaran. Dengan kata lain dapat diartikan, guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap yang mengajarkan sesuatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Proses pengendalian manajemen, sebuah proses untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian manajemen adalah mengukur kemajuan kegiatan yang berdasarkan atau perencanaan yang sudah ditetapkan dalam rangka tujuan organisasi, kemudian dievaluasi secara alternatif solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Terdapat 4 langkah dalam proses pengendalian manajemen, yaitu pertama, penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Kedua, pengukuran prestasi atau kinerja nyata. Ketiga, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan. Dan keempat, mengambil tindakan jika diperlukan, terutama apabila presentasi di bawah standar.